Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Abdillah, yang insya Allah saya akan membantu perjalanan Bapak Ibu jamaah sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Makkah ataupun di Madinah, yaitu Ain Zubaidah. Baik Bapak Ibu, tempat tersebut merupakan diambil dari kisah inspiratif datang dari mana saja, dari tokoh mana saja, tak terkecuali dari Ain Zubaidah. Beliau, kisah inspiratifnya dikenal banyak orang dan sebagai contoh orang yang bermanfaat di lingkungan sekitar. Beliau dikenal karena memberi manfaat, membuat sumur untuk orang-orang yang sedang kekeringan. Maka dia bermaksud untuk mengatasi permasalahan itu. Dari karya ilmiah ini mengumumkan Ain Zubaidah yang berperan sebagai rotus perjalanan spiritual yang dapat dicontoh untuk orang lain. Selain itu, penulis memasukkan ritus historisnya, filosofisnya, serta teologisnya, dan bahkan sosialisnya untuk menjadi sandaran bagi para pembaca artikel ini, kemudian dikemas dengan makna sejarah haji dan umrah. Mata Air Zubaidah menyimpan kisah menarik seputar sejarah perkembangan ibadah haji di Makkah. Dahulu, Mata Air Zubaidah merupakan tempat yang sangat bermanfaat bagi penduduk Makkah dan jemaah haji yang datang ke sana. Dikisahkan, mata air ini dibangun pada masa Abbasiyah oleh istri Khalifah Harun al-Rashid yang bernama Zubaidah. Kala itu, Zubaidah melakukan perjalanan haji Baghdad menuju Makkah. Tibanya di Makkah, ia mendapati kota itu sedang mengalami krisis kekurangan air untuk minum para jemaah haji. Air sulit dicari dan harganya pun tak bisa dijangkau oleh para jemaah haji yang sedang membutuhkan minum. Melihat kondisi itu, muncul inspiratif baik dari Zubaidah untuk membuat proyek besar, yakni membangun saluran air yang sumbernya diambil dari Wadi Nu'man atau Lembah Nu'man, yang kemudian dialirkan ke tempat-tempat jemaah haji di Makkah, Arafat, Mina, dan Musdalifah. Pada masa itu, belum ada listrik atau alat yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga air. Namun, Zubaidah tak kehabisan akal. Ia memanfaatkan tenaga kuda untuk menarik air dari Wadi Nu'man lalu dialirkan ke saluran di mana jemaah haji berbeda. Kecemerlangan ide Zubaidah membuat mata air ini dianggap salah satu keajaiban yang pernah ada dalam sejarah Islam. Zubaidah wafat pada 831 Masehi, memiliki nama asli Amalatul Aziz binti Ja'far bin Abi Ja'far al-Mansur. Ia adalah istri Khalifah Harun al-Rashid yang pusat pemerintahannya berada di Baghdad. Zubaidah memanggil bendahara untuk memerintahkan menyediakan insinyur dan arsitek bangunan. Lalu dibuatkanlah saluran air sepanjang 10 km dari Makkah hingga Hunain dengan menghabiskan biaya sekitar 1.700.000 dinar. Saluran air itu kemudian diberi nama Ain Zubaidah, yang artinya mata air Zubaidah. Pada 1950-an, tanggung jawab untuk sistem Ain Zubaidah dipindahkan ke pemerintah Ain Zubaidah yang menggantikan saluran pembangunan lama dengan pipa bertekankan pada 1970-an selama tahun 1800-an. Pasokan air Makkah semakin diubah menjadi air dari pabrik desalinasi air laut. Investigasi yang dilakukan pada awal 2000-an tentang pengaktifan kembali sistem Ain Zubaidah
sejauh ini belum membuahkan hasil. Biaya yang ditanggung Zubaidah sendiri dahulu saat pesawat belum ditemukan, perjalanan haji harus menempuh jalan darat, melewati gurun tandus dengan cuaca yang sangat panas. Maka mata air Zubaidah memberikan manfaat besar bagi para jemaah haji. Selain itu, mata air tersebut memberi manfaat bagi para penduduk Mekah. Mereka menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Air juga mengalir ke lokasi ibadah haji lainnya seperti Arafah, Musdalifah, dan Masyaril Haram. Wakaf Zubaidah tak hanya di situ. Ia membeli kebun-kebun di sekitar Hunain dan mewakafkannya. Hasil pendapatannya digunakan untuk menyediakan air minum bagi para jemaah haji. Hingga kini para jemaah haji dan umroh masih bisa peninggalan saluran air tersebut yang dinamakan mata air Zubaidah. Harun al-Rashid yang dikenal sebagai mata air Zubaidah juga membangun sebuah bendungan dan terusan yang diberi nama sesuai dengan istrinya, yaitu Zubaidah. Ide dasar pembangunan bendungan dan terusan ini adalah bahwa ketika istri khalifah sedang melakukan perjalanan ke Makkah dan ke Madinah, ia melihat kenyataan bahwa masyarakat kota tersebut sedang menderita kekurangan air. Untuk memenuhi kebutuhan air itu, Zubaidah memerintahkan para tukang untuk membangun bendungan dan terusan itu. Bahkan biaya untuk pembangunannya menggunakan biaya kantong dari Zubaidah sendiri. Darb Zubaidah adalah jalur yang menghubungkan antara Kufah dan Makkah. Jalur ini merupakan salah satu haji perdagangan yang terpenting, disebut dengan Darb Zubaidah. Dinisbatkan kepada Zubaidah, istri Khalifah Harun al-Rashid yang berkontribusi pada pembangunan jalur ini hingga penamaan jalur ini terus dikenal sepanjang masa. Jalur ini mulai digunakan setelah penaklukan Persia oleh Muslim dan tersebarnya agama Islam di timur Jazirah Arab. Hingga jalur ini digunakan dengan skala yang besar, di mana pusat air, peternakan, pertambangan yang ada di jalur ini diubah menjadi pos pemerintahan utama. Pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, jalur ini menjadi penghubung penting antara Baghdad dengan dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah, serta jumlah wilayah Jazirah Arab. Pada khalifah dari kekhalifahan Abbasiyah sangat peduli terhadap jalur ini dengan membangun sejumlah fasilitas seperti pembangunan tangki air, penggali sumur, dan pembangunan kolam para jemaah haji dan musafir yang membawa kendaraan hewan. Sejumlah referensi sejarah, geografi, dan peninggalan tersisa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan jalur ini dibuat dengan operasi dan teknik yang baik. Antara lain, dibangunnya stasiun pemberhentian dan tempat istirahat di wilayah yang terdapat banyak pasir. Dasar jalan menggunakan bahan batu, penambahan berbagai fasilitas seperti sumur, kolam, dan bendungan. Kemudian marka jalan, menara, dan penerang agar jalur terlihat jelas dan musafir tidak mudah tersasar. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.